Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah yang pertama, menemukan informasi dan ide pokok dari teks laporan dan mengisi peta pikiran yang disediakan. Kemudian mengembangkan dan informasi dan ide pokok dalam bentuk tulisan. Pembahasan kedua, mengamati tanaman dengan berkembangbiakan generatif dan manfaatnya. Pembahasan yang ketiga, menemukan persamaan dan perbedaan karakteristik dua negara ASEAN terkait kondisi sosial budayanya. Baik. Menemukan informasi dan ide pokok dari teks laporan dan mengisi peta pikiran yang disediakan. Mengembangkan informasi dan ide pokok dalam bentuk tulisan. Apa itu ide pokok paragraf? Ide pokok paragraf adalah gagasan yang mendasari munculnya sebuah paragraf. Biasanya merupakan ringkasan dari kalimat utama. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang memunculkan kalimat-kalimat lain, dalam hal ini kalimat-kalimat penjelas, yang membentuk sebuah paragraf. Kalimat utama bisa ditemukan di awal paragraf. Ini disebut dengan paragraf deduktif. Bisa juga di akhir paragraf, disebut dengan paragraf induktif. Ada pula kalimat utama ditemukan di awal sebuah paragraf, kemudian diulang atau dipertegas di akhir paragraf. Paragraf seperti ini disebut dengan paragraf campuran. Jika kalian ingin menemukan ide pokok paragraf, ada baiknya kalian tentukan dulu mana kalimat utama paragraf tersebut. Kemudian dari kalimat itu kalian ringkas menjadi sebuah kalimat sederhana agar menjadi ide pokok paragraf. Ya, perhatikan paragraf berikut ini. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, setelah kita amati paragraf tersebut, kita tentukan dulu mana kalimat utama dari paragraf tersebut. Ternyata kalimat utamanya adalah kalimat awal paragraf tersebut, yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Dari sini kita tahu bahwa paragraf tersebut merupakan paragraf deduktif jika dilihat dari letak kalimat utamanya. Kenapa? Karena letak kalimat utamanya di awal. Ya. Berikutnya, kalimat utama tersebut kita ringkas agar menjadi ide pokok paragraf. Setelah kita ringkas, maka ide pokok paragrafnya adalah jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok. Nah, sekarang kita bisa menentukan ide pokok paragrafnya. Ya, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, pertama, mengenal jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Ada 3, yaitu pertama paragraf deduktif. Paragraf yang letak kalimat utamanya ada di awal
paragraf. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf yang letak kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf yang letak kalimat utamanya ada di awal, kemudian diulang atau dipertegas di akhir paragraf. Berikutnya, bagaimana menentukan ide pokok paragraf, yaitu dengan meringkas kalimat utama. Ya, kita ke pembahasan berikutnya. Mengamati tanaman dengan perkembangbiakan generatif dan manfaatnya. Apa itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang melalui proses pembuahan atau penyerbukan. Dalam hal ini karena tanaman kita sebut dengan penyerbukan. Sedangkan penyerbukan adalah proses di mana serbuk sari sebuah tanaman menempel pada kepala putik. Adapun penyerbukan sendiri dibagi dalam 4 cara. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik dari bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga adalah menempelnya serbuk sari suatu bunga ke kepala putik bunga lainnya, tapi masih dalam satu tumbuhan, masih dalam satu tanaman. Ya, berikutnya yang ketiga, penyerbukan silang. Disebut penyerbukan silang karena serbuk sari bunga jatuh ke kepala putik bunga pada tanaman yang lain. Jadi berbeda tanaman, tetapi tanaman tersebut masih satu jenis. Ya, penyerbukan yang keempat disebut penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar adalah penyerbukan di mana serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang lain, beda tanaman, beda tumbuhan, dan jenisnya juga berbeda. Ya, misalnya bunga mawar putih, serbuknya jatuh ke kepala putik bunga mawar kuning. Baik, ada baiknya jika kita juga mengenal bagian-bagian tumbuhan. Seperti kita lihat pada gambar, ada mahkota, benang sari, kelopak, dasar bunga, tangkai bunga, bakal biji, tangkai putik, kepala putik, tangkai sari, dan kepala sari. Ya. Dari beberapa bagian bunga tersebut, ada yang merupakan alat untuk perkembangbiakan bunga. Alat kelamin jantan pada bunga itu adalah benang sari, sedangkan alat kelamin betina pada bunga adalah putik.
Baik, penyerbukan pada bunga itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Seperti kita lihat pada gambar, penyerbukan bisa dipengaruhi dengan bantuan hewan. Contoh serangga berpindah tempat dari bunga satu ke bunga lainnya. Dan pada tubuh serangga tersebut atau pada sayapnya menempel serbuk sari. Maka terjadilah penyerbukan ke bunga yang lain. Berikutnya dengan bantuan angin. Angin juga bisa mempengaruhi penyerbukan. Nah, angin bertiup menerbangkan serbuk sari, kemudian serbuk sari menempel pada bunga kepala putih bunga yang lain. Yang ketiga, dengan bantuan air. Bisa air hujan atau air yang kita siramkan pada tanaman. Itu juga bisa membantu penyerbukan. Yang keempat, dengan bantuan manusia. Maksudnya bagaimana? Maksudnya manusia dengan sengaja melakukan penyerbukan kepada bunga yang lain. Ya, itu sering dilakukan oleh beberapa petani yang ingin membuat varietas-varietas yang lebih unggul. Ya, berikutnya kita simpulkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini adalah yang satu tentang pengertian perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Ya, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang melalui proses penyerbukan. Yang kedua, pengertian penyerbukan bunga dan jenis-jenisnya. Jadi penyerbukan bunga itu adalah proses di mana jatuhnya serbuk sari ke kepala butir bunga. Itu disebut penyerbukan bunga. Dan jenis-jenisnya kita tadi sudah memperhatikan ada 4 jenis penyerbukan. Penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Yang berikutnya, kita juga mempelajari bagian-bagian bunga, terutama bagian-bagian bunga yang merupakan alat perkembangbiakan bunga. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi penyerbukan. Ada 4 faktor juga. Yang pertama, faktor dibantu dengan serangga. Kemudian yang kedua dengan bantuan air. Yang ketiga dengan bantuan angin. Yang keempat dengan bantuan manusia. Ya, pembahasan kita yang ketiga, menemukan persamaan dan perbedaan karakteristik dua negara ASEAN terkait kondisi sosial budaya. Ya, kita mengenal negara-negara ASEAN terdiri adalah dari beberapa negara. Anggota perkumpulan ASEAN itu ada 10 negara. Dan ada beberapa negara yang dianggap sebagai simpatisan. Ya, yang pertama, kita tentu mengenal Indonesia. Indonesia adalah negara ASEAN yang beribu kota di Jakarta. Hari kemerdekaan 17 Agustus. Sering kita rayakan bersama. Kemudian lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bahasa resmi adalah bahasa Indonesia. Mata uangnya rupiah. Agama yang ada di Indonesia ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Negara Kesatuan Republik Indonesia membentang dari Sabang sampai Merauke. Kepala pemerintahnya kita mengenal adalah seorang presiden. Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia paling luas wilayahnya. Penduduk Indonesia terdiri atas berbagai suku dengan beragam budaya. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Negara ASEAN yang berikutnya, yang kedua adalah Singapura.
ibu kota Singapura. Kemudian hari kemerdekaan 9 Agustus. Lagu kebangsaannya Majulah Singapura. Bahasa resmi di sana adalah bahasa Inggris. Mata uang dolar Singapura. Agama yang ada di Singapura ada Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Negara Singapura terletak di semenanjung Malaka. Letaknya sangat strategis karena terletak pada jalur lalu lintas pelayaran internasional. Negara Singapura didirikan oleh Thomas Stamford Raffles pada tahun 1819. Kepala negara Singapura seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahannya seorang perdana menteri. Mata pencarian sebagian besar penduduk Singapura adalah berdagang. Yang ketiga, Malaysia. Ibu kota Kuala Lumpur. Hari kemerdekaan 31 Agustus. Lagu kebangsaan Negaraku. Bahasa resmi bahasa Melayu. Mata uang yang digunakan adalah ringgit. Agama yang ada di Malaysia Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Wilayah Malaysia terdiri dari bagian barat dan bagian timur. Bagian barat terletak di semenanjung Malaka, meliputi negara bagian Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Penang, Pahang, Perlis, dan Kelantan, Malaka, Johor, dan Terengganu. Sedangkan bagian timur terletak di utara Pulau Kalimantan, yaitu Sabah dan Sarawak. Malaysia adalah negara kerajaan. Kepala negara seorang sultan yang bergelar Yang di-Pertuan Agung. Sedangkan kepala pemerintahan seorang Perdana Menteri. Malaysia merdeka dari penjajahan Inggris pada tahun 1957. Negara ASEAN yang berikutnya, Thailand. Ibu kotanya Bangkok. Hari kemerdekaan 5 Desember. Lagu kebangsaan Pleng Chak Thai. Bahasa resminya adalah bahasa Thai. Mata uang Baht. Agama yang ada di Thailand itu ada Buddha, Islam, dan Kristen. Thailand adalah sebuah negara kerajaan. Kepala pemerintahan seorang Perdana Menteri dan kepala negaranya seorang raja. Thailand merupakan negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah bangsa Barat. Negara Thailand juga dikenal sebagai lumbung padi ASEAN karena hasil padinya yang melimpah. Baik, berikutnya negara ASEAN yang ke-5 adalah Filipina. Ibu kota Filipina, Manila. Hari kemerdekaan 4 Juli. Lagu kebangsaannya Lupang Hirirang. Bahasa resmi adalah bahasa Tagalog. Mata uang yang digunakan di sana disebut peso. Agama, sebagian besar penduduk Filipina adalah Katolik. Kemudian ada agama Islam dan kemudian Kristen. Filipina merupakan negara kepulauan. Filipina adalah sebuah negara republik. Kepala negara dan kepala pemerintahannya dipegang oleh seorang presiden.
Filipina merdeka dari penjajahan Amerika Serikat pada tahun 1946. Ya, negara ASEAN berikutnya Brunei Darussalam. Brunei Darussalam beribu kota Bandar Seri Begawan. Hari kemerdekaan 1 Januari. Lagu kebangsaan Allah peliharakan Sultan. Bahasa resmi bahasa Melayu. Mata uang dolar Brunei. Agama hampir seluruhnya Islam. Negara Brunei terletak di Pulau Kalimantan Utara. Brunei Darussalam adalah negara kesultanan. Jadi, kepala negara dan kepala pemerintahan negara Brunei adalah sultan. Brunei merupakan negara anggota ASEAN yang ke-6. Brunei merupakan bekas jajahan Inggris. Ya, negara ASEAN yang berikutnya adalah Vietnam. Ibu kota Vietnam, Ho Chi Minh City. Hari kemerdekaan 2 September. Lagu kebangsaannya Forward Soldier. Bahasa resmi bahasa Vietnam. Mata uangnya adalah dong. Agama yang ada di Vietnam, Buddha, Konghucu, Taoisme, Kristen, dan Islam. Vietnam merupakan negara anggota ASEAN yang ke-7. Bentuk negara Vietnam adalah republik. Kepala negara Vietnam, presiden, dan kepala pemerintahnya seorang perdana menteri. Vietnam merupakan bekas jajahan Prancis. Negara ASEAN yang berikutnya, Kamboja. Ibu kota Phnom Penh. Hari kemerdekaan 17 April. Lagu kebangsaan Our Country. Bahasa resminya bahasa Khmer. Mata uang riel. Agama sebagian besar agama Buddha. Kamboja terletak di kawasan Indochina. Negara Kamboja berbatasan dengan Laos, Thailand, dan Vietnam. Kepala negara Kamboja adalah presiden dan kepala pemerintahannya perdana menteri. Tahun-tahun negara Kamboja mengalami perang saudara hingga porak-poranda. Negara ASEAN yang selanjutnya Laos. Ibu kota Laos Vientiane. Hari kemerdekaan 23 Oktober. Lagu kebangsaan Set Lautang Te Dum Makanum Sulusa Yunisi. Bahasa resmi adalah bahasa Laos. Mata uang Nyukit. Agama Buddha. Negara Laos terletak di kawasan Indochina juga. Negara Laos berbatasan dengan Cina, Vietnam, Kamboja, dan Thailand. Kepala negaranya seorang presiden, kepala pemerintahan perdana menteri. Laos merupakan negara di Asia Tenggara yang tidak mempunyai wilayah laut. Ya, negara ASEAN yang berikut, Myanmar. Beribu kota di Yangon. Hari kemerdekaan 4 Januari. Lagu kebangsaan Kaba Makia. Bahasa resminya adalah bahasa Burma. Mata uang Kyat. Agama Buddha, Islam, dan Kristen. Negara Myanmar dulunya bernama Burma.
Negara Myanmar terletak di Asia Tenggara berbatasan dengan Cina, Thailand, Laos, dan India. Kepala negara Myanmar adalah Presiden dan kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Myanmar pernah menjadi produsen beras nomor 1 di dunia. Baik, apa yang sudah kita pelajari dari pertemuan ini? Ya, kita sudah mengenal negara-negara ASEAN. Kemudian kita juga mengenal karakteristik negara-negara ASEAN. Dari situ kita bisa menentukan perbedaan atau persamaan dari negara-negara ASEAN. Ya, kita akhiri pertemuan kali ini. Selamat belajar.